Oke, ini adalah iPhone XR, iPhone yang udah gue pakai buat sehari-hari dalam beberapa bulan terakhir. Ada banyak banget hal menarik yang mau gue bahas tentang iPhone XR ini, khususnya buat di tahun 2020 ini ya. Pertanyaannya juga muncul banyak, kayak bagus nggak sih, terus layak nggak sih, terus juga dengan adanya iPhone SE yang baru aja di launching kemarinan, ini gimana gitu loh, masih oke nggak sih buat dibeli di tahun ini? Well, let me explain. Pertama, mari kita bahas tentang harganya dulu ya. Karena kalau ngomongin harga sekarang, ini iPhone XR nih secondnya dijual dengan harga startnya tuh di 8 jutaan. Jadi harga yang mungkin tergolong masih mahal buat sebagian orang, tapi buat sebagian yang lain mungkin harga segini malah jadi menarik banget ya. Apalagi ini udah menuju acara launching di iPhone generasi selanjutnya, yaitu iPhone 12. Jadi mungkin harganya semakin lama semakin turun. Dan mungkin di beberapa tempat juga ada sih yang jual start di 7 jutaan ya, buat varian yang 64 GB. Tapi punya gue ini yang gue pakai itu 128 GB storage-nya, yang menurut gue udah jadi standar minimal untuk storage zaman sekarang lah. 128 GB tuh rasanya kayak pas aja gitu, kayak nggak kurang tapi juga nggak kelebihan gitu. Tapi kalau buat harga ya sebenarnya silahkan disimpulin sendiri aja sih. Gue sih bebas aja lah. Intinya kalau menurut gue harga segini nih iPhone tuh menarik banget gitu ya. Nanti di akhir video akan gue bahas dikit deh tentang opsi-opsi yang bisa dipilih di range harga segini ya. Nah sekarang langsung aja kita bahas satu persatu apa aja yang bisa kita dapetin dari iPhone XR di tahun 2020 ini. Ngomongin soal desain, HP ini udah pakai garis desain generasi iPhone terbaru ya, yang mana ini punya notch gede gini di bagian atas buat berbagai sensor dan juga ada kamera depan untuk keperluan Face ID. Ngomongin soal Face ID, ini udah yang terbaik lah ya menurut gue ya. Performanya akurat dan reliable, meskipun ya di saat pandemi kayak gini menurut gue agak useless ya, dan nggak bisa dipakai kalau kita sering pakai masker. Ukurannya memang agak sedikit lebih gede daripada iPhone XS atau 11 Pro, dan juga lebih kecil dari XS Max atau 11 Pro Max. Jadi ini ada di tengah-tengah gitulah. Oh iya, HP ini juga ada fitur tahan air IP67, jadi ya bisa kena air, bisa dipakai buat berenang, dan bisa dicuci atau dibilas gitu, jadi tenang aja. Kalau ngomongin soal layarnya ini, gue sejujurnya nggak ada masalah ya. Ini ukurannya menurut gue pas kalau misalkan tangan kalian gede ya, kayak gue gini. Ini menurut gue juga ideal karena nggak kekecilan tapi juga nggak kegedean, jadi pas menurut gue. Warna dari layarnya ini menurut gue oke-oke aja, nggak jelek ya, jadi standar Apple aja. Yang mungkin bagi beberapa orang itu bagus, tapi bagi beberapa orang yang lainnya mungkin menganggap layarnya ini nggak seenak layar AMOLED ya, atau layarnya LED kayak di iPhone 11 Pro Max gitu. Kalau ngomongin soal software ya, ini udah pakai iOS, sekarang versi terbarunya itu 13.5.1. Jadi ini udah yang paling baru ya. Mungkin nanti akan dapat versi iOS 14 juga yang punya banyak sekali fitur yang menarik ya. Termasuk nanti bakalan ada widget juga di home screen-nya. Mungkin nanti akan gue bikin videonya juga kalau misalnya nanti sudah rilis secara official. Kalau sekarang kan masih beta ya, jadi kalian belum bisa nikmatin dengan gampang gitu. Mungkin nanti kalau udah ada tuh gue akan bikin videonya kali ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi tampilan, ini ya kayak iOS aja, udah kayak gini aja gitu. Performanya cepet, gesture-gesturenya ya smooth banget lah ini ya, lancar banget lah. Jadi overall dari penggunaan ini enak banget lah. Biasanya gue pakai HP ini tuh buat main sosial media ya, karena menurut gue sosial media pakai iPhone itu enak banget lah. Buat Twitteran, buat bikin Instastory, terus juga buat main TikTok misalnya. Ini menurut gue kalau iPhone mah udah the best lah kalau buat sosial media ya. Enak banget dipakainya ya. Buat umur softwarenya nih untuk di iPhone XR, secara support software dari Apple gitu ya. Ini kalau berkaca dari iPhone 6s itu bisa 5 tahun, yang berarti masih ada 3 tahun ya, sampai 2023. Itu iOS berapa tuh ya? Mungkin udah iOS 17 ya. Jadi ya harusnya ini aman lah buat pemakaian jangka panjang ya. Lanjut kita bahas tentang performance. HP ini masih sangat kencang. Meskipun umurnya udah mau 2 tahun, karena dulu di launchingnya di September 2018, HP ini masih kerasa ngebut banget dan enak banget dipakainya. Chipsetnya ini pakai chipset buatan Apple sendiri, yaitu A12 atau A12. Ini satu generasi sebelum iPhone 11 series terbaru yang udah pakai A13 ya, atau A13. Kalau buat gaming juga ini enak banget, grafiknya mantep lah ini, apalagi ini speakernya juga udah dual stereo ya, jadi yang satu di bawah dan satu di earpiece. Cuma ya sayangnya nggak ada gaming mode ya di iPhone, jadi kalau kita main game terus ada notif ya udah kayak masuk aja gitu. Paling solusinya kalau mau main game di iPhone tapi
tapi nggak mau keganggu sama notif-notif, ya bisa diaktifin aja tuh fitur do not disturb-nya ya. Dari control center bisa langsung di swipe down aja dan diklik yang logo bulan sabitnya ini gitu. Lanjut kita bahas kamera. Ini menurut gua jadi faktor penentu juga nih kenapa orang suka pakai iPhone ya. Hasil kameranya yang apa adanya aja gitu. Jadi nggak pakai AI-an ya, nggak pakai ini itu. Jadi ini tentu aja hasil foto yang tipe kayak gini enak banget buat dieditnya. Mau pakai software apapun, gue sih nggak ada masalah kalau dari kameranya ya. Kecuali paling dari hasil low lightnya yang ya meskipun nggak banyak noise tapi tetap aja menurut gue ini ya masih kurang lah gitu ya. Fitur low light mode sebenarnya udah ada di iPhone ya, cuma di iPhone 11 series nih. Jadi kalau misalnya kalian mau foto gelap-gelapan ya jangan pakai HP inilah, nanti beli yang 11 series aja ya. Selebihnya fitur lain kayak portrait mode, slow mo ini bagus-bagus aja, dan ya gue sih jarang pakai slow mo juga dan juga jarang pakai portrait ya. Tapi paling nggak ini tersedia, jadi fleksibel aja kalau misalnya kalian mau pakai. Terus juga kalau ngomongin soal video, HP ini bisa ngerekam sampai resolusi 4K di 60 fps yang hasilnya sangat bagus, stabil, dan autofokusnya bekerja dengan sangat baik. Kalau soal video mah iPhone udah juara lah ya dari dulu ya. Termasuk juga buat video Instastory yang contohnya bisa kalian lihat setelah ini. Buat Instastory seperti apa hasilnya? Ini gue rekam pakai aplikasi Instagram langsung, dan mungkin kalian sudah pada tahu juga Instastory di iPhone itu udah gak akan burik ya, dan gak akan getar-getar, jadi hasilnya bagus sekali. Sama seperti kualitas videonya dengan menggunakan aplikasi kamera. Oke, ini adalah hasil video dari iPhone XR. Ini gue sambil jalan kaki menggunakan tangan. Kalau dilihat dari layarnya sih ini cukup stabil ya. Ini kualitas videonya bagus sekali. Audionya juga kalian bisa dengar. Ini kualitas dari kamera belakangnya. Sekarang coba mungkin kita cek apa ya, fokusnya kali ya. Jadi gua akan berhenti di sini dan kita cek. Nah, itu auto fokusnya. Jadi cukup cepat dan akurat ya. Konsisten juga ini. Kalau video sih di iPhone udah nggak usah diraguin lah. Apalagi ini kalau dilihat dari iPhone, mungkin iPhone 7 ke atas kali ya, iPhone 8 lah at least. iPhone 8 ke atas videonya udah bagus banget lah. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan. Audionya seperti ini juga kalian bisa dengar. Ini gue lagi ada air mancur gitu ya, kecil, jadi suaranya mungkin nggak terlalu terdengar. Maksudnya ada noise rame, tapi hasilnya seperti ini. Kualitas videonya menurut gue nggak sestabil kamera belakangnya ya, tapi paling enggak ini udah cukup bagus lah buat kebutuhan nge-vlog dari HP atau mau ngerekam lagi jalan-jalan segala macam. Ini this is one of the best front facing camera yang ada di sebuah smartphone. Dan ya, hasilnya seperti ini kira-kira. Sekarang kita bahas tentang baterainya. Ini menurut gue performa baterainya ini cukup bagus ya. Buat pemakaian ringan tanpa gaming berat yang lama gitu, ini bisa bertahan sampai malam. Tapi kalau pemakaian intensif ya, kayak gue buat gaming gitu, kalau kayak misalnya sering main game ya, main COD atau main PUBG, ya sore-sore sekitar jam 4 atau jam 5 udah harus di-charge lagi nih. Nge-charge-nya pun ini bisa kalian pilih ya, mau pakai kabel biasa atau pakai wireless charging. Jadi ya disesuaikan aja gitu. Oke, kesimpulannya, dengan harga 7 jutaan, oke nggak nih buat dibeli gitu ya? Menurut gua oke banget, dengan catatan kalian dapat barang yang bagus ya kalau misalnya beli second ya. Kalau misalkan mau beli baru sih gue cek harganya masih di atas 10 juta, yang menurut gua mending sabar dikit ya, nabung dikit terus beli iPhone 11 aja. Karena di iPhone 11 kalian dapetin semua fitur yang bagus yang ada di iPhone XR, ditambah ada kamera yang bisa ultra wide, ada juga night mode atau low light mode, dan tentu saja performa yang lebih baik. Walaupun sebenarnya di harga 7 juta ini untuk pilihan iPhone second itu masih ada iPhone X atau iPhone X ya. Tapi setelah gue dengar dari beberapa temen gue yang pakai, ini baterainya tuh agak boros ya. Jadi menurut gue nggak recommended lah. Jadi kalau budget kalian mentok di 7-8 juta gitu ya, dan kalian mau nyari iPhone second, menurut gue iPhone XR ini adalah iPhone terbaik yang bisa kalian pilih. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari gue tentang iPhone XR ini. Silakan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada pendapat, tuliskan aja di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.